tulisan-tulisan Bapak Ibu di jurnal nasional. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan sama-sama membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, saya buka pelatihan ini selama 3 hari dan tentu mempunyai manfaat buat kita, buat institusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teknis yang belum freestyle menilai MIO dan apa satunya publish Paris silakan menyiapkan plusnya dulu untuk bisa mengikuti workshop kali ini. Pihak sektor ini, nah ini kita cari sesuai persyaratan. Misalnya kan kalau bapak ibu masa kerja di atas 20 tahun itu kan dia cari satu aja. Nah ini satu. Percepatan guru besar. Mudah-mudahan cepat jadi guru besar ya Pak ya. Amin. Terima kasih. Yang kita pakai itu satu auto. Di kamulis ini auto loh ini. Kalau ini auto, kita bikin sini. Halo, Assalamualaikum. Kita sedang mengadakan pelatihan untuk NVivo dan Mendeley oleh Profesor Nurmadi dalam rangka meningkatkan publikasi internasional bereputasi bagi Universitas Muhammadiyah Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bersama dengan Profesor Nurmadi dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Hari ini kita akan berbincang tentang bagaimana menulis jurnal bereputasi dengan cara menyenangkan. Ini Prof, banyak sekali ya orang-orang itu merasa kesulitan dengan menulis jurnal bereputasi. Kira-kira resepnya apa nih Prof? Monggo silakan Prof. Ya sebenarnya gini ya, pekerjaan menulis itu kan pekerjaan dosen ya. Dan kalau dia menyenangi suatu pekerjaan, ada kompas yang menyenangi suatu pekerjaan, maka sudah tentu akan lebih mudah daripada orang itu merasa sebagai beban gitu. Jadi menyenangi, nah cara menyenangi pekerjaan itu adalah dengan cara kita membaca jurnal-jurnal sesuai bidang kita gitu. Kita selalu update kan? Nah kebiasaan saya itu biasanya saya bangun jam 3, saya baca sampai jam 6 gitu. Jurnal-jurnal bidang saya baca. Lalu kita bisa mengetahui perkembangan riset terakhir yang dilakukan oleh rekan-rekan sejawat kita di dunia di negara-negara lain. Lalu kita mendapat ide-ide bagus, ide-ide segar, bagaimana kita meneliti yang inovatif. Jadi caranya itu sebenarnya kalau kita sudah menyenangi, sudah tentu kita akan selalu update itu membaca jurnal. Nah sekarang kan tidak sulit, tinggal ada internet, buka laptop, baca gitu, simpan di referensi kita di Mendeley atau Zotaro atau apa. Lalu kita bisa punya library di laptop. Mau berapa library, mau 1 juta, mau 100.000 bisa di laptop kita, di cloud ya, karena kan dia belum tidak di laptop. Nah itu jadi menyenangi pekerjaan. Nah saya lihat banyak orang jadi dosen itu sebenarnya tidak niat jadi dosen.
Dulu niatnya bukan jadi dosen, setelah jadi dosen kok pekerjaan dosen kok seperti ini. Tuh. Ya, kemudian saya lihat Prof. Nurmadi mempunyai banyak sekali publikasi yang berbasis sama NVivo nih Prof. Nah, kemudian apa sih hebatnya NVivo ini Prof? Nah, untuk sekarang kita berbicara tentang data. Kalau dulu data itu diperoleh melalui proses, terutama di ilmu sosial, proses pencarian data dengan cara konvensional. Jadi orang harus menyebarkan kuesioner, orang harus mencari data, bertemu dengan narasumber, mewawancarai. Data itu kan tersebar di dunia maya, di cloud. Nah, orang memanggilnya dengan menyebutnya kan big data. Big data. Jadi big data itu ada dua jenis, ada terstruktur, ada tidak terstruktur. Yang terstruktur itu tersedia di ribuan, bukan bahkan jutaan situs-situs penting di dunia ini, lembaga-lembaga yang membuat data-data terstruktur sesuai dengan minat kita gitu. Nah, kalau yang tidak terstruktur, data itu tersebar di dunia maya. Kemudian kita tinggal mengambilnya dengan berbagai alat, misalnya orang ada menggunakan Python, ada yang menggunakan NVivo, ya terserah aja memakai R2 itu menggunakan aplikasi apa silakan saja. Nah, yang jelas salah satu aplikasi misalnya bisa dikuasai sehingga kita memperoleh data dalam waktu yang sangat singkat. Misalnya dalam waktu 30 menit kita banyak memperoleh data. Tidak perlu kita melakukan pencarian data secara data primer kayak dulu. Seperti itu. Nah, kemudian kalau di UMY sendiri Prof, kan sangat maju ya. Profesor mengelola juga namanya pascasarjana. Nah, bagaimana posisi pascasarjana ini bagi UMY Prof? Supaya kita bisa melakukan apa sih yang dilakukan di dalam pascasarjana sehingga menjadi satu gerbong yang akhirnya menaikkan daripada reputasi universitas. Pasca itu kan basisnya itu kan riset ya. Jadi pasca itu riset bukan teaching. Nah, kalau kita di PTS memang seharusnya pasca itu bukan tempat untuk mencari pendapatan, bukan income, tapi revenue. Itu mengeluarkan dana, tapi ya bisa aja tidak terlalu defisit ya pengelolaan pasca itu. Nah, tugas pasca itu adalah meningkatkan reputasi universitas, meningkatkan excellency universitas. Karena tidak mungkin publikasi dihasilkan oleh mahasiswa S1. Tidak mungkin. Tidak mungkin publikasi Scopus jurnal berputasi dihasilkan oleh mahasiswa S2, tidak mungkin juga. Jadi harus mahasiswa S3 gitu. Nah, jadi ide saya di UMY itu bagaimana pasca itu menjadi sumber publikasi dan mahasiswa itulah menjadi sumber-sumber peneliti di situ. Nah, sehingga maka data itu kan tersebar di dunia maya, di cloud. Nah, orang memanggilnya menyebutnya dengan big data. Big data. Jadi big data itu ada dua jenis, ada terstruktur, ada tidak terstruktur. Yang terstruktur itu tersedia di ribuan, bukan bahkan jutaan situs-situs penting di dunia ini, lembaga-lembaga yang membuat data-data terstruktur sesuai dengan minat kita gitu. Nah, kalau yang tidak terstruktur, data itu tersebar di dunia maya. Kemudian kita tinggal mengambilnya dengan berbagai alat, misalnya
orang ada menggunakan Python, ada yang menggunakan NPPO, ya terserah aja memakai R2 itu menggunakan aplikasi apa silakan saja. Nah, yang jelas salah satu aplikasi misalnya bisa dikuasai sehingga kita memperoleh data dalam waktu yang sangat singkat. Misalnya dalam waktu 30 menit kita banyak memperoleh data. Tidak perlu kita melakukan pencarian data secara data primer kayak dulu. Ya. Seperti itu. Nah, kemudian kalau di UMY sendiri, Prof, kan sangat maju ya. Profesor mengelola juga namanya pasca sarjana. Nah, bagaimana posisi pasca sarjana ini bagi UMY, Prof? Supaya kita bisa melakukan apa sih yang dilakukan di dalam pasca sarjana sehingga menjadi satu gerbong yang akhirnya menaikkan daripada reputasi universitas. Pasca itu kan basisnya itu kan riset ya. Jadi pasca itu riset bukan teaching. Kalau kita di PTS memang seharusnya pasca itu bukan tempat untuk mencari pendapatan, bukan income, tapi revenue. Itu mengeluarkan dana, tapi ya bisa aja tidak terlalu defisit ya pengelolaan pasca itu. Nah, tugas pasca itu adalah meningkatkan reputasi universitas, meningkatkan excellency universitas. Karena tidak mungkin publikasi dihasilkan oleh mahasiswa S1. Tidak mungkin. Tidak mungkin publikasi Scopus jurnal berreputasi dihasilkan oleh mahasiswa S2, tidak mungkin juga. Jadi harus mahasiswa S3 gitu. Nah, jurnal bereputasi. Annyeonghaseyo.